Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, kami perwakilan dari SMA Negeri 2 Babelan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ocha Vidya, selaku pembicara pertama sekaligus ketua delegasi. Di samping saya ada Patricia Margareta selaku pembicara kedua, dan ada Syafira Rahayu selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan argumentasi mengenai kehadiran museum di tengah masyarakat global. Museum sebagai institusi budaya memiliki peran vital dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya suatu bangsa di era globalisasi. Museum menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan eksistensinya dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat global. Kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini adalah kualitas sumber daya manusianya. Pengelola museum yang profesional dan kompeten memegang peranan penting dalam mengelola koleksi, menyusun program edukasi, dan mempromosikan museum kepada khalayak umum. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia sebagai pengelola museum menjadi suatu prioritas utama dalam upaya penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Untuk bagian selanjutnya mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pengelola museum akan disampaikan oleh pembicara kedua. Dewan juri yang terhormat, sekian yang dapat dari saya yang saya sampaikan. Pembicara kedua, saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan argumen saya. Perkenalkan, saya Patricia Margareta selaku pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, bahwasanya dalam penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global dibutuhkan strategi pengembangan sumber daya manusia. Saya akan menyampaikan argumen saya mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia tersebut. Di sini, saya akan menyampaikan 5 strategi pengembangan sumber daya manusia dalam penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Yang pertama yaitu dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, dengan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan wawasan tentang pengelolaan museum, konservasi koleksi, dan pengembangan program edukasi. Yang kedua yaitu dengan pelatihan bahasa asing untuk memudahkan komunikasi dengan pengunjung internasional. Ini diperlukan karena jika museum tersebut menyediakan karyawan yang mahir bahasa asing, ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung internasional dikarenakan adanya kemudahan bagi mereka untuk mempelajari hal-hal yang ada di dalam museum tersebut. Yang ketiga adalah pelatihan digital marketing. Ini di zaman sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, media sosial dan platform digital menjadi pilihan yang baik untuk mempromosikan dan memperkenalkan museum tersebut. Yang keempat yaitu dalam program magang dan studi banding, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi pengelola museum untuk magang di museum lain, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk belajar dari praktik terbaik dan menambah wawasan. Yang kelima dan terakhir yaitu dengan perkembangan karir, yaitu untuk memberikan kesempatan mengembangkan karir bagi pengelola museum dengan program rotasi jabatan, promosi, dan pendidikan formal yang relevan. Dewan juri yang terhormat, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan lebih mendalam, saya persilakan kepada pembicara ketiga untuk berbagi argumennya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan juri yang terhormat telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan argumentasi. Perkenalkan, saya Syafira Rahayu selaku pembicara ketiga. Baik, di era globalisasi ini, museum tengah menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan eksistensi dan relevansi di tengah masyarakat global. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memperkuat argumen yang telah disampaikan dari pembicara kedua. Bagaimana bahwasannya pengembangan sumber daya manusia yang pertama ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan dengan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan museum. Yang kedua ada pelatihan bahasa asing untuk meningkatkan komunikasi dan berbicara kepada pengunjung internasional. Yang ketiga ada
dan jika